Angin Gunung Lawu malam itu terasa berbeda. Dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi bukan hanya karena suhu yang rendah. Ada hawa aneh yang seolah membuat setiap helaan napas menjadi berat. Kabut turun pelan, menutupi jalan setapak dari arah Cemoro Sewu. Di kejauhan, suara anjing menyalak sesekali, lalu hening lagi. Rian berdiri di depan gerbang pendakian sambil menatap papan bertuliskan Gunung Lawu, jalur pendakian Cemoro Sewu. Di sampingnya, dua sahabatnya sedang memeriksa perlengkapan. Fajar, yang paling pendiam di antara mereka, sibuk memastikan tali tenda dan senter cadangan sudah aman. Sedangkan Dina, satu-satunya perempuan di kelompok kecil itu, tampak gelisah. "Jadi kita beneran naik malam ini, Yan?" tanya Dina dengan nada ragu. Rian tersenyum kecil, menepuk pundaknya. "Iya, cuma pendakian biasa kok. Lagian kan besok libur. Kita bisa nginep semalam di pos 3, terus lanjut puncak pas subuh. Santai aja." Fajar mendongak menatap langit. "Hari ini 1 Suro, kan?" "Iya," jawab Rian. "Kenapa?" Fajar tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Salah satu penjaga base camp, seorang bapak parubaya bernama Pak Sastro, mendekat. Ia menatap mereka bertiga lama, seolah menimbang sesuatu. "Kalian mau naik malam ini?" tanyanya pelan. Rian mengangguk. "Iya, Pak. Kita cuma bertiga. Rencananya mau ngecamp di pos 3. Pak Sastro menggeleng pelan. "Nak, malam 1 Suro bukan malam biasa. Gunung ini sedang ramai. Bukan ramai manusia. Ramai yang lain." Dina spontan merinding. "Maksudnya apa, Pak?" Pak Sastro hanya tersenyum tipis. "Kalau tetap mau naik, hati-hati. Jangan banyak bicara yang aneh-aneh. Jangan sombong. Dan kalau dengar suara gamelan atau orang manggil nama kalian, pura-pura aja gak dengar." Suasana jadi hening sejenak. Hanya terdengar suara angin yang meniup daun-daun kering di tanah. Rian mencoba menenangkan suasana dengan tertawa kecil. "Aman, Pak. Kita cuma mau nikmatin malam. Gak bakal macam-macam kok." Pak Sastro menatap tajam. "Kalau begitu, semoga kalian semua kuat. Karena banyak yang naik malam ini. Tapi gak semuanya bisa turun." Rian menelan ludah. Tapi karena sudah jauh-jauh datang dari Solo, mereka tetap memutuskan lanjut. Setelah mencatat nama di pos registrasi, mereka mulai melangkah perlahan melewati gerbang pendakian. Lampu senter mereka menembus kabut yang makin tebal. Langkah kaki terdengar berirama. Suara sepatu bergesekan dengan tanah basah. Sekitar 200 meter pertama masih terasa biasa. Tapi setelah melewati jembatan kecil, suasana berubah. Hutan di kiri dan kanan terasa lebih rapat, dan suara jangkrik mendadak hilang. "Kenapa hening banget ya?" tanya Dina lirih. Rian menoleh sambil tetap berjalan. "Mungkin karena kabut. Suara gak nyampe jauh." Tapi sebenarnya, hatinya juga mulai gak tenang. Mereka berhenti sejenak untuk minum di dekat batu besar. Fajar duduk di tanah sambil membuka termos. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara langkah kaki lain. Ada pendaki lain kali," kata Rian. Ia menoleh sambil menyorot senter ke arah jalur belakang. Tapi tak ada siapapun. "Barusan jelas banget, kayak ada yang jalan," bisik Dina. Fajar berdiri. "Yan, gak enak nih. Jalannya kita aja udah berat. Jangan-jangan tadi suara binatang." Rian mengangguk pelan. "Mungkin iya. Ayo lanjut, nanti kemaleman." Mereka mulai naik lagi. Jalan makin menanjak. Di tengah perjalanan, Rian melihat sesuatu aneh di tanah. Setangkai bunga melati, masih segar, padahal tak mungkin tumbuh di jalur setinggi itu. Lihat nih," katanya sambil memungut bunga itu. Fajar spontan menepis tangan Rian. "Buang, Yan. Jangan dipegang." "Kenapa emang? Melati di gunung itu bukan bunga biasa." Rian tertawa kecil, tapi diam-diam ia juga mulai merinding. Ia taruh bunga itu di atas batu lalu melangkah lagi. Tapi Dina memperhatikan sesuatu. Bunga itu seperti bergoyang sedikit, padahal tak ada angin. Langit makin gelap. Mereka sampai di pos bayangan sekitar jam 9 malam. Di sana, mereka duduk sebentar sambil makan roti. Tiba-tiba terdengar suara samar, seperti bunyi gamelan dari jauh. Suara itu lembut, tapi jelas. Seolah ada yang sedang mengadakan upacara di tengah kabut. Dina menatap ke arah suara itu.
Kalian denger gak? Rian dan Fajar saling pandang. Iya, tapi mungkin dari desa bawah, kata Rian mencoba menenangkan. Fajar menggeleng. Desa paling dekat aja jauh banget dari sini. Gak mungkin suara bisa nyampe sejernih itu. Mereka diam. Suara gamelan perlahan hilang, digantikan suara serangga yang kembali muncul entah dari mana. Rian berdiri dan berkata, "Udah yuk, lanjut dikit lagi. Biar bisa pasang tenda di pos 3. Kabut semakin tebal. Senter mulai berembun. Kadang Rian merasa seperti melihat bayangan seseorang berjalan di depan mereka, tapi setiap disorot, tak ada apapun. Saat mereka hampir sampai di pos 3, Fajar berhenti tiba-tiba. "Yan, tadi ada yang manggil namaku." Rian menoleh cepat. "Siapa?" "Gak tahu." Suaranya pelan banget, dari arah hutan kiri. Tapi jelas banget, kayak kamu yang manggil. "Aku gak manggil apa-apa, Jar." Dina mulai ketakutan. "Udah deh, jangan jawab kalau ada yang manggil. Ingat kata Pak Sastro." Mereka mempercepat langkah. Tak lama kemudian mereka tiba di area datar yang cukup luas. Di sana mereka dirikan tenda. Angin makin dingin, tapi anehnya tak ada suara burung malam sama sekali. Mereka makan mie instan sambil diam. Fajar sesekali menatap keluar tenda, ke arah kabut yang menutupi jalur. "Yan, kamu yakin gak ada pendaki lain malam ini?" "Yakin. Tadi di buku registrasi cuma kita bertiga." Fajar mengangguk pelan. "Tapi kenapa tadi pas di jalur kayak ada yang jalan di depan? Langkahnya jelas banget." Rian tak menjawab. Ia hanya menatap lampu kecil di dalam tenda yang bergetar karena angin. Dina mencoba tidur lebih dulu, tapi matanya tak bisa terpejam. Suara gamelan samar muncul lagi, kali ini lebih dekat. Ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Kabut begitu tebal, tapi di antara kabut itu, terlihat cahaya kecil bergerak perlahan seperti lentera. 1, 2, lalu 3 cahaya. Seolah ada orang berjalan di antara pepohonan. "Yan, ada orang di luar," bisik Dina pelan. Rian mendekat dan ikut melihat. Tapi ketika ia menyorot senter, cahaya-cahaya itu hilang begitu saja. "Apa mungkin refleksi?" katanya. Dina menggeleng. "Tadi aku jelas banget lihat, Yan." Mereka menutup kembali tenda. Tapi malam itu, tak ada yang benar-benar bisa tidur. Sesekali terdengar suara langkah kaki di luar, mengelilingi tenda mereka. Kadang suara itu berhenti, lalu muncul lagi dari sisi lain. Fajar akhirnya berkata pelan, "Kalau suara itu balik lagi, jangan buka tenda, ya. Diam aja." Rian dan Dina hanya mengangguk. Malam terasa panjang. Jam menunjukkan hampir 12 malam. Hujan gerimis mulai turun, tapi suara langkah kaki itu tetap terdengar di luar. Kadang disertai bunyi kain bergesekan dengan tanah. Dina memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Suara gamelan muncul lagi, lebih keras dari sebelumnya, lalu tiba-tiba berhenti seketika, seperti seseorang menekan tombol diam. Malam itu berakhir tanpa satu pun dari mereka bisa tidur dengan tenang. Mereka tak tahu, itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pagi datang perlahan, tapi kabut belum juga menghilang. Udara di sekitar tenda terasa lebih dingin dari biasanya. Rian membuka resleting tenda dan keluar sambil meregangkan badan. Ia terkejut melihat sekeliling. Semua basah, tapi yang aneh, tanah di sekitar tenda penuh jejak kaki. Bukan hanya 3 pasang, tapi banyak. Ukurannya juga berbeda-beda. Ada yang kecil seperti anak-anak, ada yang besar tak wajar. "Dina, Fajar, bangun deh," panggil Rian cepat. Dina keluar dengan mata masih setengah terbuka. "Kenapa?" Rian menunjuk tanah di sekitar tenda. "Lihat ini." Dina menatap jejak itu lama, lalu menelan ludah. "Kita semalam gak keluar, kan?" Rian menggeleng. "Gak ada yang keluar. Tapi ini banyak banget, Din." Fajar keluar terakhir. Ia jongkok, meneliti jejak itu. Yang ini, arahnya ke tenda. Tapi yang ini, ke arah sana. Ia menunjuk ke hutan di sisi kiri. "Kayak ada yang muter-muterin tenda kita semalam." Dina langsung mundur. "Aku pengen cepet turun, Yan." Rian mencoba tenang. "Tenang dulu. Kita sarapan aja dulu, baru mutusin mau lanjut atau turun." Mereka bertiga duduk di atas batu besar sambil makan roti dan minum kopi sachet.
Suasana sepi. Tak ada suara burung atau serangga. Hanya hembusan angin yang membawa kabut dari bawah. Yan, kata Fajar tiba-tiba. Tadi pas aku bangun tengah malam, aku dengar orang ketawa dari arah pos 2. Rian menatapnya tajam. Kamu gak bangunin kita? Aku kira cuma mimpi. Tapi makin lama suaranya makin dekat. Pas aku buka mata, udah gak ada. Dina merapatkan jaketnya. Udah, kita turun aja. Aku gak nyaman banget. Rian diam sejenak. Ia menatap jalur ke atas yang samar di balik kabut. Kita udah jauh naiknya. Sayang banget kalau gak sampai puncak. Fajar menatapnya heran. Kamu serius? Tadi malam aja udah aneh banget. Rian mengangguk pelan. Kita naik pelan-pelan aja. Kalau sore belum sampai, baru turun. Akhirnya mereka sepakat lanjut. Setelah membereskan tenda, mereka mulai berjalan lagi. Kabut makin tebal. Jalur batu yang biasanya terlihat jelas, sekarang hanya sejauh 2 meter di depan. Setiap langkah terasa berat. Angin seperti membawa bisikan samar, kadang terdengar seperti suara orang berdoa. Dina berjalan di tengah, menggenggam tali tas Rian agar tak terpisah. Yan, kamu ngerasa gak sih kayak gunungnya beda? Tanya Dina. Beda gimana? Entahlah, kayak kita gak jalan di tempat yang sama. Rian tak menjawab. Dalam hati ia juga merasa aneh. Jalur yang harusnya menanjak ke kanan, kini seperti berbelok ke kiri dan menurun sedikit. Mereka berhenti di dekat pohon besar yang tumbang. Di batangnya ada ukiran aneh seperti simbol huruf yang tak dikenal. Fajar memeriksa lebih dekat. Ini bukan ukiran biasa, kayak tulisan tua. Dina memegang lengan Rian. Ayo jangan lama-lama di sini. Rian mengangguk. Iya, ayo lanjut. Beberapa meter setelah pohon tumbang itu, mereka mendengar sesuatu lagi. Suara langkah kaki di belakang mereka. Kali ini lebih jelas, pelan tapi berat, seperti seseorang membawa beban besar. Rian berhenti dan menoleh. Tak ada siapapun. Dengar gak? Tanya Fajar. Rian hanya mengangguk pelan. Iya, tapi gak usah nengok terus. Bikin panik aja. Mereka mempercepat langkah. Suara itu tetap mengikuti. Kadang berhenti kalau mereka berhenti, lalu berjalan lagi saat mereka jalan. Sampai akhirnya suara itu benar-benar hilang saat mereka mencapai sebuah tanah lapang kecil dengan batu besar di tengah. Fajar duduk dan mengusap wajahnya. Aku capek banget. Istirahat bentar ya. Rian mengangguk. Ia menaruh tas dan minum sedikit. Dina duduk di sampingnya. Yan, kalau misalnya ada yang aneh-aneh lagi, kita turun aja ya. Iya, aku janji. Kalau makin parah, kita turun. Mereka beristirahat sekitar 10 menit. Tapi entah kenapa, Rian merasa tempat itu tidak asing. Ia seperti pernah melihat batu besar itu. Padahal mereka baru pertama kali lewat jalur ini. Jar, ini jalur ke pos 4, kan? Tanya Rian. Fajar membuka peta. Harusnya iya, tapi ia menatap sekeliling. Harusnya gak ada batu besar di jalur ini. Rian terdiam. Maksudnya? Kayaknya kita nyasar, Yan. Dina berdiri cepat. Apa? Nyasar? Fajar menunjuk peta. Dari pos 3 ke pos 4 itu harusnya belok kanan di percabangan. Tapi tadi kita jalan terus ke kiri. Jalur ini gak ada di peta. Rian menatap sekeliling. Semua tertutup kabut. Tak ada tanda jalur. Tak ada papan petunjuk. Berarti kita muter di jalur yang salah, katanya pelan. Fajar menatap jam di tangannya. Sekarang jam 11. Kalau gak nemu jalur benar sebelum sore, kita balik arah. Rian setuju. Mereka mulai berjalan lagi. Kali ini menuruni sedikit jalur yang lebih sempit. Setelah sekitar 20 menit, Dina berhenti. Yan, aku dengar suara air. Rian menajamkan telinga. Benar, ada suara gemericik air, seperti sungai kecil. Mereka mengikuti arah suara itu, berharap menemukan sumber air. Begitu sampai di tempat itu, mereka tertegun. Di depan mereka ada aliran air kecil yang jernih, tapi di tepinya ada bekas api unggun. Kayu bekas terbakar masih baru, belum kering sepenuhnya. Berarti ada pendaki lain dong, kata Rian lega. Fajar memeriksa sekitar. Tapi aneh, gak ada jejak kaki sama sekali. Dina menatap ke arah seberang aliran air. Di sana terlihat sesuatu seperti kain merah tergantung di pohon. Yan, itu apa?
Rian menyorot senter meski matahari sudah agak terang karena kabut menutupi cahaya. Kain itu terlihat seperti syal, tapi di ujungnya ada tulisan halus yang sulit dibaca. Kayak tulisan Jawa kuno, kata Fajar pelan. Ayo jangan deketin, pinta Dina. Tapi Rian malah melangkah mendekat. Begitu sampai di bawah pohon itu, angin mendadak berhenti. Udara terasa kaku. Rian menatap kain itu lebih dekat. Tulisan di sana tampak samar tapi bisa dibaca sebagian. Ojo liwat waktu iki. Jangan lewat waktu ini, gumamnya pelan. Dina yang menunggu di seberang aliran air, merasa bulu kuduknya berdiri. Yan, ayo balik, cepet. Belum sempat mereka bergerak, dari arah belakang terdengar suara orang batuk pelan. Mereka semua menoleh bersamaan. Seorang kakek berdiri di ujung jalur, memakai pakaian serba hitam dengan tongkat di tangannya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Anak muda, kalian dari mana? Suaranya berat tapi tenang. Rian menjawab gugup. Kami, dari Cemoro Sewu, Kek. Mau ke puncak. Kakek itu mendekat perlahan. Kalian tidak seharusnya di sini malam ini. Dina menggenggam lengan Rian erat. Kami cuma mau ngecamp, Kek. Kakek itu mengangguk pelan. Ia mengambil sesuatu dari saku bajunya, segenggam bunga melati kering, lalu memberikannya kepada Rian. Simpan ini. Kalau nanti kalian mencium wangi melati dari arah belakang, jangan menoleh. Jalan terus. Rian menatap bunga itu. Ini buat apa, Kek? Kakek itu tersenyum tipis. Biar kalian bisa pulang. Setelah berkata begitu, ia membalikkan badan dan berjalan menjauh ke arah kabut. Rian ingin memanggilnya, tapi kakek itu menghilang begitu saja, seolah ditelan udara. Mereka bertiga berdiri mematung. Fajar berbisik pelan. Kamu lihat dia hilang. Rian hanya mengangguk dengan wajah pucat. Dina mulai menangis pelan. Aku pengen pulang, Yan. Aku pengen turun sekarang juga. Rian menggenggam bunga melati itu erat. Entah kenapa, tiba-tiba aroma wangi melati tercium samar di antara kabut. Ia ingat kata kakek tadi. Kalau mencium wangi melati, jangan menoleh ke belakang. Dina memeluk lengannya. Fajar menatap panik. Rian menelan ludah, menatap lurus ke depan. Ayo jalan. Jangan nengok ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan nengok. Kabut di sekitar mereka mulai menipis. Tapi anehnya, pemandangan yang muncul bukan seperti jalur Gunung Lawu yang mereka kenal. Pohon-pohon di sekeliling terlihat jauh lebih tinggi. Batangnya besar dan berwarna kehitaman seperti terbakar sebagian. Di antara akar-akar besar, tumbuh rumput tinggi yang menutupi sebagian jalan. Udara di sana lebih lembab, dan hawa aneh terasa menyelimuti, seperti aroma tanah basah yang tercampur dupa. Rian berhenti dan menatap sekeliling. Ini bukan jalur kita, katanya pelan. Fajar melihat ke peta yang ia bawa. Gak ada tanda jalur ini di peta manapun, Yan. Bahkan bentuk tanahnya aja beda. Dina menatap ke arah belakang. Jalur yang mereka lalui tadi sudah tertutup kabut lagi. Tak ada jalan balik yang terlihat. Jadi kita kejebak di sini, tanyanya dengan suara bergetar. Rian menelan ludah. Kita gak boleh panik. Coba jalan terus aja ke arah yang lebih terbuka. Mungkin ketemu jalur utama. Mereka bertiga melangkah perlahan melewati akar-akar besar yang melintang di tanah. Setiap langkah mengeluarkan bunyi gesekan lumpur yang lembek. Suara burung atau serangga sama sekali tak terdengar, membuat suasana makin hening. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada batu besar seperti altar, dan di atas batu itu ada dupa yang masih menyala tipis. Asapnya melingkar pelan ke udara. Siapa yang bakar dupa di tempat kayak gini? Tanya Dina pelan. Rian mendekat perlahan. Mungkin pendaki lain. Fajar menggeleng. Kalau baru dibakar, berarti ada orang di sekitar sini. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tapi gak ada tanda kehidupan sama sekali. Rian jongkok dan memperhatikan dupa itu lebih dekat. Di samping batu ada beberapa lembar daun kering yang ditata seperti persembahan. Ia melihat ada kertas kecil dengan tulisan halus menggunakan tinta merah. Tulisan itu berbunyi, untuk yang tersesat, jangan menoleh, jangan memanggil nama siapapun. Rian langsung berdiri tegak. Kita gak boleh di sini lama-lama. Ayo pergi. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur. Jalur itu menurun sedikit dan di sisi kanan terdengar suara air jatuh pelan. Setelah sekitar 10 menit berjalan,
mereka menemukan sungai kecil yang membelah hutan itu. Airnya bening tapi berwarna kehijauan, seperti memantulkan cahaya aneh dari dalam tanah. Dina berjongkok dan mencelupkan jari ke air itu. Airnya dingin banget, Yan. Fajar memperhatikan sesuatu di seberang sungai. Kalian lihat gak? Ada semacam jalan setapak di sana. Rian menyipitkan mata. Benar, ada jalan kecil di antara pepohonan, seperti jalur batu tua. Ia menyeberang pelan sambil menjaga keseimbangan di atas batu-batu besar. Begitu sampai di seberang, Rian berhenti. Jalur batu itu dipenuhi lumut, tapi di ujungnya terlihat seperti gapura kecil dari batu, setengah runtuh, ditutupi akar-akar pohon. Gapura apa itu? Tanya Dina. Fajar mendekat. Kayaknya gapura lama. Mungkin peninggalan zaman dulu. Rian menyentuh salah satu batu di gapura itu. Batu terasa hangat, padahal udara di sekitarnya dingin. Ia menatap ke dalam celah gelap di balik gapura. Kayak ada jalan ke dalam. Dina langsung menarik tangannya. Jangan masuk, Yan. Aku gak mau. Tenang, kita cuma lihat sebentar. Kalau gak aman, kita balik. Mereka bertiga masuk pelan. Jalannya sempit. Diapit tebing kecil di kiri dan kanan. Tanahnya basah, dan di beberapa titik terlihat bekas lilin yang sudah meleleh sampai ke batu. Rian berhenti tiba-tiba. Lihat ini. Ia menunjuk dinding batu di sebelah kiri. Ada ukiran tangan manusia, tapi jumlahnya puluhan. Semua menempel seperti cetakan. Fajar menelan ludah. Ini bukan buatan alam. Dina berbisik lirih. Yan, aku mau keluar aja. Aku gak sanggup. Rian mengangguk. Oke, kita keluar. Tapi saat mereka berbalik, jalur di belakang sudah tertutup kabut tebal. Tak terlihat apapun selain putih pekat. Gimana bisa kabutnya nutup secepat itu? Kata Fajar cemas. Rian mencoba menenangkan. Kita tunggu aja sebentar. Mungkin kabutnya lewat. Mereka duduk di tanah basah. Dina mulai menangis pelan. Rian menepuk bahunya. Gak apa-apa. Bentar lagi juga kelihatan. Tapi dalam hati, Rian juga takut. Ia bisa merasakan udara di dalam jalur itu semakin berat. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki dari arah depan. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan tanpa sepatu, menapaki batu basah. Rian berdiri, menyalakan senter, mengarahkannya ke depan. Halo, siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi langkah kaki itu terus mendekat. Dina memeluk lengan Rian erat. Yan, jangan biarin dekat. Rian mundur satu langkah. Fajar mengambil pisau lipat dari sakunya. Tiba-tiba, sosok hitam samar muncul di balik kabut. Bentuknya seperti manusia tapi agak bungkuk. Ia berjalan pelan, membawa sesuatu seperti kendi kecil. Wajahnya tertutup kain hitam. Assalamualaikum. Suaranya pelan tapi berat. Rian hampir menjawab salam itu, tapi Fajar cepat menepuk bahunya. Jangan jawab, bisiknya. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Ia mengangkat kendi itu, lalu meletakkannya di atas batu dan membungkuk perlahan, seperti sedang memberi hormat. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan lagi masuk ke kabut, lalu menghilang begitu saja. Tak ada yang berani bicara selama beberapa detik. Apa barusan manusia? Tanya Dina gemetar. Rian tak menjawab. Ia menatap kendi itu yang masih di atas batu. Kita gak usah sentuh apapun. Ayo keluar dari sini. Mereka mencoba berjalan ke arah kabut, berharap jalur tadi sudah terbuka. Tapi setiap langkah yang mereka ambil seperti membawa mereka ke tempat yang sama. Batu dengan ukiran tangan tadi muncul lagi di sisi kiri. Yan, kita muter di tempat yang sama, kata Fajar panik. Rian menggigit bibirnya. Enggak mungkin. Ia mempercepat langkah, tapi setelah beberapa meter, mereka kembali melihat kendi itu lagi di tengah jalan. Dina mulai terisak. Aku pengen pulang. Aku pengen pulang, Yan. Rian berhenti, menarik napas panjang. Tenang, Din. Kita pasti nemu jalan keluar. Fajar duduk di tanah, wajahnya pucat. Aku rasa ini bukan jalur manusia, Yan. Rian menatap bunga melati kering di sakunya. Aroma wangi samar muncul lagi. Ia teringat pesan kakek tua tadi. Kalau mencium wangi melati, jangan menoleh ke belakang. Tapi kali ini, wangi itu datang sangat kuat.
Seolah ada seseorang yang menaburkan bunga melati di sekitar mereka. Dan di tengah wangi itu, terdengar suara perempuan berbisik halus dari arah belakang. "Yan, kamu kenapa ninggalin aku?" Dina menatap Rian dengan wajah bingung. "Itu, suaraku barusan." Rian membeku. Suara itu sama persis dengan suara Dina, tapi datang dari belakang mereka. "Yan, tolong aku." Fajar berdiri cepat. "Jangan nengok, Yan. Jangan nengok." Tapi rasa penasaran membuat Rian hampir menoleh sedikit. Dina langsung berteriak, "Jangan! Ayo jalan!" Mereka berlari menembus kabut tanpa arah. Suara itu makin keras, bercampur tawa pelan dan bisikan tak jelas. Suara langkah kaki mengikuti dari belakang, seperti banyak orang berlari mengejar mereka. Rian, Fajar, dan Dina terdiam. Nafas mereka masih tersengal setelah berlari menembus kabut yang seolah tidak berujung. Angin malam mulai berhembus pelan, membuat nyala lilin di atas batu itu bergoyang. Wajah mereka memucat ketika menyadari foto yang berada di tengah lilin itu adalah foto mereka bertiga, dengan pakaian yang sama seperti yang mereka kenakan malam itu. Rian mendekat perlahan, mencoba memastikan dengan senter di tangannya. Ini gak mungkin," katanya pelan. Dina langsung mundur, menutup mulutnya dengan tangan. "Yan, dari mana mereka dapat foto kita?" Fajar menatap tajam ke arah batu itu. "Siapa yang bisa naruh foto ini di tempat kayak gini, di tengah hutan begini?" Rian ingin menyentuh foto itu, tapi tangan Fajar langsung menahan. "Jangan, Yan. Jangan sentuh apapun." Rian mengangguk pelan, tapi rasa penasaran di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia memperhatikan lebih dekat. Foto itu seperti baru saja dicetak, warnanya masih jelas. Di pojok kanan bawah ada noda merah, entah darah atau tinta. Dari arah hutan terdengar suara dedaunan bergeser pelan, seperti ada seseorang berjalan di antara pepohonan. Suara itu datang semakin dekat. Dina memegang lengan Rian erat. "Yan, ada yang datang." Rian mematikan senter, dan mereka bertiga berjongkok di balik semak. Suara langkah itu berhenti tak jauh dari batu tempat lilin itu menyala. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi dengan jubah hitam lusuh. Rambutnya panjang dan kusut menutupi wajah. Ia membawa sesuatu seperti tongkat dari ranting kering. Tanpa berkata apa-apa, ia menunduk, menambahkan sebatang lilin lagi di antara lilin yang sudah ada. Setelah itu, ia melangkah mundur pelan dan menatap ke arah kabut. Rian berusaha menahan napas. Tapi tiba-tiba, orang itu berbicara dengan suara serak berat. Mereka sudah melihatnya. Sekarang jalan mereka tidak akan sama lagi. Suara itu membuat bulu kuduk Rian berdiri. Orang itu lalu memadamkan satu lilin dengan jarinya sendiri, tanpa terlihat merasa sakit. Api padam, dan di saat yang sama kabut di sekitar mereka berputar cepat seperti angin puyuh kecil. Fajar menarik tangan Rian. "Ayo, sekarang atau gak sama sekali." Mereka bertiga berlari menjauh tanpa menoleh. Suara langkah berat terdengar mengejar. Tapi begitu mereka melewati beberapa pohon besar, langkah itu tiba-tiba hilang. Dina hampir jatuh karena tersandung akar. Rian menolongnya berdiri. "Kita harus cari tempat aman buat berlindung." Beberapa meter di depan, mereka menemukan semacam pondok tua dari kayu yang sudah lapuk, setengah tertutup semak dan lumut. Dari luar tampak seperti bekas pos jaga. "Masuk aja dulu," kata Fajar cepat. Mereka membuka pintu yang berderit keras dan segera menutupnya dari dalam. Di dalam pondok itu gelap, hanya ada cahaya remang dari celah dinding. Bau lembab dan tanah bercampur debu menusuk hidung. Rian menyalakan senter. Di sudut ruangan ada meja kayu kecil dengan beberapa kertas tua yang sudah menguning. Ia mengambil salah satunya dan meniup debu di atasnya. Di kertas itu tertulis tulisan tangan yang samar. "Jangan percaya pada cahaya yang datang dari kabut. Itu bukan manusia." Rian menatap Fajar. Kayaknya orang yang nulis ini juga pernah tersesat di sini. Fajar mengangguk. "Tapi kenapa pondoknya masih utuh? Gak mungkin gak ada yang nemuin tempat ini." Dina duduk di lantai, menatap kosong. "Aku cuma pengen pagi cepat dateng." Suara ketukan pelan di dinding pondok membuat mereka bertiga langsung terdiam. "Toh, toh, toh." Ketukannya pelan tapi berirama, seperti seseorang mengetuk dengan jari. "Yan, itu dari luar kan?" tanya Dina pelan. Rian mengangguk tanpa menjawab. Ia perlahan mendekat ke arah dinding. Ketukan itu berhenti,
Tapi dari luar terdengar suara langkah yang sangat lambat mengelilingi pondok. Kreh, kreh. Mereka saling berpandangan. Fajar mengeluarkan pisau lipatnya lagi. Kalau dia masuk, aku siapin ini. Tapi tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Dina menahan napas. Kemudian terdengar suara pelan. Suara perempuan dari luar pintu. Yan, buka. Ini aku, Dina. Mereka bertiga langsung menatap satu sama lain. Dina yang asli masih duduk di sudut ruangan, pucat, ketakutan. Yan, kenapa kamu kunci pintunya? Aku kedinginan. Suara itu sama persis seperti suara Dina di dalam ruangan. Rian menahan napas, wajahnya tegang. Suara itu kini berubah menjadi isakan kecil. Yan, bukain. Aku gak bisa sendirian di luar. Dina yang asli mulai menangis pelan. Yan, jangan buka. Itu bukan aku. Fajar menatap pintu dengan mata tajam. Kalau dia bisa nyamar jadi suara kita, berarti dia tahu nama-nama kita. Rian berusaha tenang, tapi tubuhnya gemetar. Suara dari luar kini berubah. Tak lagi lembut, tapi berat dan dalam. Buka pintunya. Pintu bergoyang sedikit, seperti ada yang mendorong dari luar. Rian mundur beberapa langkah. Kita tahan pintunya. Mereka bertiga menumpuk barang seadanya ke depan pintu. Meja, kursi, dan papan kayu lapuk. Tapi dorongan dari luar makin kuat. Rah, rah. Fajar menahan pintu dengan bahunya. Yan, bantuin cepet. Rian ikut mendorong, tapi tiba-tiba semuanya berhenti. Tak ada lagi suara. Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar napas mereka yang terengah. Kemudian dari arah jendela terdengar ketukan pelan. Oh, oh, oh. Rian menoleh pelan ke arah jendela. Di balik kaca berdebu itu, tampak wajah seseorang, pucat, dengan mata hitam pekat dan bibir sobek. Wajah itu menatap langsung ke arah mereka, lalu tersenyum lebar. Dina menjerit keras. Tapi sebelum suara itu sempat bergema, kaca jendela pecah. Angin dingin berhembus masuk disertai suara tawa kecil yang menggema di seluruh ruangan. Lampu senter Rian berkedip, dan saat nyalanya stabil, wajah di jendela itu sudah menghilang. Mereka bertiga berdiri membeku, tak ada yang berani bicara. Dari luar pondok, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini menjauh perlahan. Setelah benar-benar hening, Rian menatap mereka berdua. Kita gak bisa diam di sini. Kalau pagi gak dateng-dateng, kita harus cari jalan keluar. Fajar mengangguk. Tapi jalan kemana? Kabutnya masih nutup semua arah. Dina menatap lantai. Yan, lihat deh. Rian melihat ke arah yang ditunjuk Dina. Di bawah meja, ada bekas jejak kaki berlumpur. Tapi anehnya, jejak itu bukan dari sepatu mereka. Bentuknya kecil, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Jejak itu mengarah ke pojok pondok, lalu berhenti di dinding. Rian menyorotkan senter ke dinding itu. Dinding kayu tersebut penuh coretan tangan kecil, seperti sidik jari anak-anak. Di tengah-tengahnya, ada tulisan baru, seperti baru digores menggunakan kuku. Kamu sudah lihat lilinmu padam. Fajar mundur satu langkah. Yan, itu maksudnya apa? Rian menatapnya dengan wajah pucat. Tadi orang itu, matiin satu lilin, kan? Suasana hening. Tak ada yang berani menebak arti tulisan itu. Tapi di luar pondok, angin mulai berhembus kencang lagi, membawa suara seperti bisikan samar. Mereka tidak tahu, satu lilin yang padam tadi bukan sekadar api yang mati, tapi tanda bahwa satu dari mereka sudah dipilih oleh sesuatu di gunung itu. Kabut pagi turun perlahan di lereng Lawu. Udara dingin menusuk, menyelimuti pepohonan dan jalur pendakian yang sepi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara beberapa pendaki baru yang mulai menapaki jalur Candi Ceto. Mereka tertawa kecil, memeriksa perlengkapan, dan tak sadar bahwa di balik kabut yang lembut itu, ada sesuatu yang diam-diam mengamati. 3 hari setelah malam satu suro itu, tim pencarian dan penyelamatan akhirnya memutuskan untuk menelusuri kembali jalur yang dilaporkan hilang. Mereka menemukan beberapa jejak yang sudah tertutup kabut dan lumpur, serta sebuah pondok kayu tua yang hampir roboh di tengah hutan. Salah satu anggota tim menyalakan senter, menerobos debu dan jaring laba-laba yang menggantung. Ada sesuatu di sini, serunya. Di atas meja tua di dalam pondok itu, mereka menemukan 3 buah lilin. 2 di antaranya sudah padam. 1 masih utuh, belum pernah dibakar. Di sebelahnya tergeletak foto lama,
Foto 3 pendaki muda, Rian, Fajar, dan Dina. Wajah mereka tersenyum ke arah kamera, seolah foto itu diambil sesaat sebelum pendakian dimulai. Tapi di bagian bawah foto, tertulis dengan spidol merah, mereka sudah melihat jalur yang tidak seharusnya. Tim SAR membawa foto itu turun, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menemukan jasad ketiganya. Tak ada tenda, tak ada sisa api unggun, tak ada tanda keberadaan manusia. Hanya kabut yang datang dan pergi, membawa aroma samar bunga melati. Beberapa bulan kemudian, salah satu pendaki bernama Guntur mengaku mendengar suara aneh ketika berkemah di dekat jalur Cemoro Sewu. Tengah malam, ia terbangun karena mencium aroma melati yang sangat kuat. Dari dalam kabut, terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Yan, jangan tinggalin aku." Saat Guntur menyalakan senter, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah di depan tendanya, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto lama, setengah terbakar di pinggirannya. Foto 3 orang pendaki, dengan dirinya berdiri di belakang mereka. Ia bersumpah, ia tidak pernah mengenal mereka sebelumnya. Tapi sejak malam itu, setiap kali ia mendaki gunung lain, aroma melati selalu muncul saat kabut turun. Dan beberapa pendaki lain pun mulai bercerita hal yang sama. Ada yang melihat sosok perempuan berjaket merah di antara kabut lawu, ada yang mendengar nama Rian disebut-sebut di tengah jalur, dan ada pula yang mendapati lilin kecil menyala di atas batu, walau tak ada orang di sekitar. Hingga kini, banyak pendaki percaya bahwa pada malam 1 Suro, Gunung Lawu bukan hanya tempat pendakian biasa, tapi juga gerbang antara dunia manusia dan dunia yang lain, tempat di mana mereka yang tersesat tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu suatu saat mendaki ke Lawu, lalu tiba-tiba mencium wangi melati di tengah kabut, jangan menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah pendakian penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik like, tulis komentar tentang bagian yang paling bikin kamu merinding, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita mistis pendakian berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada di setiap langkah, karena di gunung, kamu gak pernah benar-benar sendirian. Evergreen. Terima kasih.